Hai semuanya, kenalin aku Vela. Di video kali ini aku akan menjelaskan salah satu topik yang menarik dan mungkin familiar ya bagi teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar atau melihat fenomena ini di sekeliling teman-teman. Topik apa ini? Yap, kita akan membahas tentang penyimpangan sosial. Apa sih penyimpangan sosial itu? Banyak sekali para ahli menjelaskan terkait definisi dari penyimpangan sosial. Tapi di sini aku sudah mengambil dua pendapat terbaik menurut versiku dan kita akan bahas di sini. Yang pertama itu adalah pendapat dari Robert M. Setilawang. Di sini dia menjelaskan bahwa penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem untuk memperbaiki perilaku. Lalu yang kedua ada pendapat dari Paul B. Harten. Di sini dia menjelaskan bahwa penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok ataupun masyarakat. Nah, dari dua pendapat ini, teman-teman bisa nemuin nggak ada satu poin yang mirip loh yang terkait pendapat mereka ini? Ada ketemu nggak? Oke, kita bahas ya. Yang pertama kita bahas dulu pendapat dari Robert M. Sitlawang. Di sini dia menjelaskan penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma. Oke, sampai sini. Lanjut kita ke pendapat Paul B. Harten. Dia menyebutkan penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma. Oke, sampai sini udah kelihatan mirip kan ya? Jadi, dari dua pendapat ini, kita bisa simpulkan makna atau definisi dari penyimpangan sosial itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, perilaku yang tidak sesuai ini biasanya adalah perilaku yang menyimpang atau pelanggaran. Dan norma sosial itu sendiri ada norma hukum dan juga norma sosial yang kita sepakati di masyarakat. Seperti itu. Lanjut kita ke faktor penyimpangan sosial. Ada beberapa faktor di sini. Oke, kita bahas satu ya. Yang pertama itu ada sosialisasi yang tidak sempurna. Maksudnya apa ya sosialisasi yang tidak sempurna? Oke, sebelumnya kita bahas dulu makna dari sosialisasi. Sosialisasi adalah proses transfer atau penanaman nilai dan norma dari satu generasi ke generasi lainnya, di mana proses ini dilakukan oleh agen sosial, benar? Dan agen sosialisasi ini ada juga meliputi keluarga, teman, kemudian ada media massa ataupun yang lainnya. Nah, ketika sosialisasi ini disebut tidak sempurna adalah ketika si agen ini tidak bisa menyelesaikan proses sosialisasinya dari satu generasi ke generasi lainnya. Contoh, di suatu rumah ada ayah dan ibu yang sering bertengkar nih. Mereka sering bertengkar dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Namun mereka tidak membawa serta anak mereka, entah tidak ke ayahnya atau ke ibunya. Namun si anak ini kemudian dititipkan atau diasuh oleh keluarganya yang lain seperti neneknya, tantenya, atau omnya. Nah, di sini si anak itu sudah berstatus sosialisasi yang tidak sempurna. Karena kenapa? Karena si anak tidak lagi dalam satu rumah dan tidak mendapatkan sosialisasi dari ayah ibunya yang sudah bercerai. Nah, kemungkinan besar si anak nanti ketika sudah dewasa, dia bisa menjadi salah satu pelaku penyimpangan sosial. Kenapa? Bisa jadi mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas, atau mungkin dia bisa melakukan kriminalitas, atau mungkin dia juga bisa mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Itu ya untuk faktor pertama. Lalu faktor yang kedua itu ada suku budaya yang menyimpang. Maksudnya di sini adalah di sini ada proses interaksi antara satu orang atau kelompok di mana dia di satu lingkungan yang memang terbiasa untuk melakukan penyimpangan sosial. Contohnya, ketika sang anak ada di lingkungan pencopet, maka si anak itu akan belajar bagaimana menjadi pencopet, ya kan? Ketika dewasa nanti bisa jadi mereka juga akan bisa menjadi pencopet seperti itu. Lalu yang ketiga ada dorongan kebutuhan ekonomi. Seperti yang kita tahu, kayaknya faktor ini tuh sangat ada di semua aspek ya, karena ekonomi sendiri itu meliputi banyak hal, kebutuhan primer yaitu ada tersier, sekunder gitu. Dan biasanya kebutuhan yang sangat primer itulah yang membuat orang untuk melakukan penyimpangan sosial ya. Ekonomi itu sendiri ada primer, di mana primer sendiri itu meliputi kebutuhan pangan ya kan. Mereka butuh makan, ya apalagi. Nah, dari faktor ekonomi inilah kemudian mendorong seseorang untuk melakukan penyimpangan sosial seperti melakukan pencurian di restoran mungkin, atau mereka mencuri uang untuk membeli makanan untuk keluarganya.
Lalu yang keempat itu ada pelampiasan rasa kecewa, ya kan? Setiap manusia pasti pernah merasakan kecewa. Saya juga pernah merasakan kecewa karena harapan kita yang tidak terwujud seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah ketika ada seorang wanita itu sedang hamil di luar nikah. Karena pacarnya ini tidak mau bertanggung jawab, malah melarikan diri. Nah, si wanita ini merasa kecewa, merasa sakit hati karena pacarnya itu tidak mau tanggung jawab dengan janin yang ia kandung. Nah, dari rasa kecewa dari sang wanita ini, kemudian akhirnya dia memutuskan untuk melakukan aborsi. Yang kita ketahui bahwa aborsi itu adalah salah satu penyimpangan sosial. Ya, nah itulah mengapa rasa kecewa yang diderita oleh si wanita ini kemudian berdampak dia mau aborsi dan akhirnya melakukan penyimpangan sosial, ya kan? Tuh. Lalu yang terakhir faktornya adalah keinginan untuk dipuji dan gaya-gayaan. Ya, puji dan gaya-gayaan. Apalagi di zaman sekarang nih, semua serba sosial media, sosmed, TikTok, Instagram, Facebook, dan hal yang lainnya. Di sana semua orang show off. Mereka semua berlomba-lomba untuk memamerkan kekayaan dan apa yang mereka punya. Dan ketika itu terjadi pada orang yang saat itu tidak stabil ekonominya, sementara mereka ingin juga show off, misalnya pengen punya barang branded lah, atau barang-barang yang mahal gitu, karena mereka merasa orang-orang yang punya branded itu mereka mendapat pujian, diakui di masyarakat bahwa dia itu keren, mampu, wow gitu kan. Nah, ada keinginan itu nih bagi orang yang mungkin ekonominya nggak stabil. Mereka mau makan setiap hari aja udah alhamdulillah misalnya kayak gitu kan. Tapi di sini karena mereka ingin dipuji juga, akhirnya mereka menghalalkan segala cara untuk melakukan mendapatkan pujian atau gaya-gayaan tersebut. Bisa jadi mereka juga merampok atau mungkin mencuri barang yang mereka inginkan atau bahkan mereka mencari sugar daddy. Gitu. Lanjut kita ke contoh penyimpangan sosial. Di sini ada tawuran pelajar. Oke, tawuran pelajar itu seperti kita ketahui masih banyak juga sih di beberapa kota itu masih ada tawuran pelajar antar sekolah atau mungkin antar komunitas lah ya, komunitas yang diikuti oleh para pelajar ini. Nah, tawuran pelajar ini sekarang juga udah banyak nih menimbulkan kekerasan ya kan, karena biasanya tawuran pelajar itu pasti ada korbannya, korban entah luka-luka atau bahkan korban jiwa. Itulah mengapa kemudian tawuran ini masuk ke penyimpangan sosial. Tapi kita harus ketahui nih, si tawuran pelajar ini masuk ke faktor yang mana ya dari 5 yang tadi? Ayo teman-teman, mereka masuk ke faktor yang apa? Oke, kalau menurut saya sendiri, tawuran pelajar ini masuk ke faktor yang, coba kita flashback sedikit ya, itu lebih ke keinginan untuk dipuji atau gaya-gayaan. Ya, oke, kita di sini ya. Kenapa? Kenapa sih kok ingin dipuji dan gaya-gayaan? Karena biasanya ketika adanya tawuran pelajar itu ada hal yang mau mereka dapatkan, yaitu sebuah pengakuan. Ketika satu sekolah ini melakukan tawuran dengan sekolah yang lain dan kemudian mereka menang, mereka merasa mendapat kepuasan karena kemudian mereka diakui sebagai sekolah yang kuat kayak gitu. Mereka dianggap jagoan, mereka dianggap mampu, mereka pokoknya dianggap wah dari sekolah-sekolah lainnya. Itulah mengapa kemudian tawuran pelajar ini termasuk dalam faktor yang ingin dipuji atau digaya-gayaan. Oke, lanjut ke contoh penyimpangan selanjutnya, itu adalah narkoba. Narkoba atau penyalahgunaan obat-obatan ya. Itu menjadi salah satu contoh yang berat menurut saya karena di sini pemerintah juga sudah memberikan hukum bahwa narkoba itu haram atau narkoba tidak diperbolehkan. Penyalahgunaan obat-obatan, apalagi kita biasanya kalau minum obat atau sakit itu pasti punya resep. Nah, sementara narkoba ini penggunaannya itu tidak bisa dibatasi dan efeknya juga bisa fatal gitu, bisa jadi nyawa juga melayang karena penggunaan narkoba. Nah, menurut teman-teman sendiri contoh penyimpangan ini yang narkoba ini masuk ke kategori yang mana ya di antara 5 yang tadi? Apakah dia sosialisasi yang tidak sempurna atau subkebudayaan menyimpang, dorongan kebutuhan ekonomi, pelampiasan rasa kecewa, atau keinginan untuk dipuji? Ayo, yang mana? Oke. Nah, untuk narkoba sendiri itu bisa jadi masuk
ke sosialisasi. Yang pertama ya, sosialisasi yang tidak sempurna. Dan masuk juga ke sub kebudayaan. Kedua, iya, karena kita kalau mau menganalisis penyimpangannya, kita juga harus tahu latar belakang dari fenomena itu. Bisa jadi sosialisasi yang tidak sempurna ini karena kembali lagi itu dari anak yang broken home tadi. Akhirnya dia melakukan penyimpangan sosial berupa penggunaan narkoba, jadi pengedar dan sebagainya. Itu bisa masuk ke dalam kasus ini. Lalu yang sub kebudayaan yang menyimpang itu bisa jadi ketika satu anak atau seseorang itu berada di lingkungan yang memang dia pengedar narkoba atau pemakai kayak gitu. Jadi ketika teman-teman menemukan suatu fenomena, coba kita lihat dulu latar belakangnya. Apakah latar belakang itu kemudian baru kita bisa mengetahui faktor dari penyimpangan sosial yang terjadi saat itu. Begitu ya. Oke, next kita tadi sudah membahas tentang pengertian, kita sudah bahas tentang faktor, lalu juga kita bahas tentang contoh. Nah, sekarang kita mulai latihan soal yuk. Oke, di sini ada satu soal yang kita bisa bahas bareng-bareng ya. Oke, ini ada soalnya, anak jalanan masih banyak dijumpai di banyak kota. Mereka tidak hanya bekerja sebagai pengamen dan pengemis jalanan, tapi juga melakukan tindak kriminal seperti mencuri, merampok, memalak uang agar bisa melanjutkan hidup. Nah, faktor penyebab penyimpangan apakah ini? Ayo teman-teman, mau tebak dulu? Kasih waktu 5 detik ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu selesai. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, dari awal soal sendiri, kita sudah menemukan satu istilah, yaitu anak jalanan. Jalanan ya. Oke. Anak jalanan. Di sini kita sudah memberikan julukan atau labeling. Kita menemukan julukan atau labeling ya, anak jalanan. Di mana ketika kita menyebutkan anak jalanan itu, mindset kita adalah mereka yang suka mengamen dan mengemis di jalanan. Benar ya. Di sini di pilihan jawabannya ada nggak? Ada. Tapi kita jangan buru-buru dulu untuk memilih. Kita harus melihat soal selanjutnya, pernyataan yang lainnya. Nah, di belakang itu ada pernyataan bahwa mereka itu juga melakukan tindak kriminal seperti mencuri, merampok, dan memalak. Ya, ini mencuri, merampok, dan memalak itu bisa masuk ke faktor-faktor yang lainnya juga, seperti sosialisasi yang tidak sempurna. Karena itu dampak dari sosialisasi yang tidak sempurna, dia efeknya ke penyimpangan seperti mencuri, merampok, dan memalak. Lalu juga bisa masuk ke sub kebudayaan yang menyimpang. Bisa jadi si anak jalanan ini tinggal di di lingkungan yang memang mereka suka mencuri, merampok, dan memalak. Ya memang mereka anak jalanan yang suka ngamen, tapi ternyata mereka hidup di lingkungan yang juga orang-orangnya mencuri, merampok, dan memalak. Tuh bisa aja. Tapi tunggu dulu, kita cek lagi sampai akhir soal ya. Nah selanjutnya, selain itu ada penjelasan di sini bahwa mereka itu melakukan tindak kriminal karena mereka harus melanjutkan hidup. Nah, di sini. Ini akhir dari soalnya, poin utamanya, melanjutkan hidup. Itu berarti jawaban dari pertanyaan ini adalah E, keterbatasan ekonomi keluarga. Jadi anak jalanan ini yang biasanya ngamen dan ngemis ini, akhirnya mereka terpaksa untuk melakukan tindak kriminal seperti mencuri, merampok, memalak. Karena kenapa? Karena ada tuntutan untuk melanjutkan hidup, ada tuntutan ekonomi. Mereka ingin makan, mereka tidak punya uang untuk menghidupi keluarganya, untuk sekedar makan. Itulah mengapa jawaban dari soal ini adalah lebih ke keterbatasan ekonomi keluarga. Gitu teman-teman. Gampang kan sebenarnya? Kuncinya adalah teman-teman harus benar-benar memahami setiap soal yang diberikan dan melihat latar belakang dari fenomena yang dijelaskan di soal tersebut. Begitu? Mantap. Oke. Semoga ya bermanfaat ya apa yang sudah aku sampaikan hari ini kepada teman-teman.
mulai dari pengertian dari penyimpangan sosial, faktornya, contohnya, bahkan kita sampai ke latihan soal. Nah, begitu saja. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.